Terakhir kita akan kedatangan seorang yang luar biasa. Nah, tadi kan banyak pertanyaan bagaimana memulai bisnis ini kalau kita tidak punya biaya, ya. Nah, ini kita akan dengarkan dari Pak Freddy. Beliau memulai bisnis network marketing dari bukan nggak punya uang, bukan nol, minus. Beliau punya hutang, tapi beliau bisa menjalankan bisnis network marketing sebelumnya dan beliau sukses. Kita dengarkan sharing dari beliau ya, karena banyak yang mengatakan nggak punya uang gimana? Jangankan nol, minus aja bisa ya. Oke, silakan Pak Freddy. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas Pak. Oke, selamat siang, salam kenal Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa bersama-sama dengan Bapak Ibu di Adilamat Zoom siang hari ini. Ya, saya Freddy, Bapak Ibu ya. Dulu saya adalah seorang karyawan yang bekerja 15 tahun Bapak Ibu ikut orang dan hidup tidak ada perubahan Bapak Ibu dari tahun ke tahun. Saya hanya hidup dengan gaji Bapak Ibu ya. Dan saya belajar Bapak Ibu bahwa kalau kita melakukan hal yang sama setiap tahunnya Bapak Ibu dan kita mengharapkan hasil yang berbeda, rasa-rasanya agak sedikit mustahil Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya pernah mencoba untuk membuka usaha juga ya dengan bidang saya Bapak Ibu di bidang komputer dengan modal pas-pasan dan usaha lumayan Bapak Ibu awalnya berjalan bagus dan pada akhirnya harus mengalami masalah karena di dalam bisnis kita perlu modal yang besar Bapak Ibu, kita berhadapan dengan lawan-lawan yang sangat-sangat juga besar sekali Bapak Ibu dan saya pada akhirnya harus menutup Bapak Ibu bisnis saya karena juga krisis dan akhirnya saya kembali bekerja sama orang dan sampai satu ketika Bapak Ibu saya merasa bahwa 15 tahun saya bekerja tidak ada perubahan, saya cuma hidup seperti itu sementara saya belum mewujudkan banyak hal Bapak Ibu, saya belum bisa memberi yang terbaik untuk keluarga saya, rumah juga belum punya Bapak Ibu ya, saya masih belum bisa bahagiakan orang tua. Bapak Ibu semua, saya mulai berpikir Bapak Ibu, apa yang saya harus lakukan? Karena saya percaya kalau tahun ini saya lakukan hal yang sama dengan tahun yang lalu, maka saya akan mendapatkan hasil yang sama. Ya, saat itu ketika itu Bapak Ibu, peluang datang Bapak Ibu seorang teman mengajak saya untuk bisa menjalankan sebuah bisnis Bapak Ibu ya, di dalam dunia network marketing dengan modal yang tidak murah Bapak Ibu ya, modalnya kurang lebih sekitar sama Bapak Ibu, sekitar 10-15 juta di awalnya. Saya waktu itu Bapak Ibu berpikir seperti yang Bapak Ibu pikirkan bahwa saya punya masalah keuangan, saya harus bayar hutang dan saya juga mesti selesaikan dulu kewajiban-kewajiban saya. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada kesempatan untuk saya bisa bergabung. Ya, namun Bapak Ibu, saya mulai mencoba untuk berpikir yang terbalik Bapak Ibu. Apa jadinya ketika saya tetap Bapak Ibu melakukan hal yang sama, saya nggak mengambil peluang tersebut, maka peluang tersebut ya kehidupan saya juga akan seperti itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu hari itu saya memutuskan untuk saya bisa berubah. Saya mengambil peluangnya Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya mulai berhutang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua di dalam bisnis Bapak Ibu hutang itu adalah suatu hal yang wajar. Karena hutang itu ada dua, hutang baik dan hutang jahat Bapak Ibu ya. Banyak orang berani berhutang ya, penghasilan 2 juta, 3 juta, membeli handphone Bapak Ibu seharga 10 juta, mereka berani Bapak Ibu mencicilnya ya, dari gaji, dari penghasilan rela nggak makan, rela maksudnya berhemat-hemat hanya demi gadget Bapak Ibu ya. Hari ini harga handphone yang namanya iPhone 12 Bapak Ibu dijual dengan harga 20 juta lebih. Banyak orang yang membeli Bapak Ibu ya, hanya demi gengsi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ketika seseorang diajak bergabung Bapak Ibu dengan mereka hanya berpikir untuk menjadi pengguna dan pengguna. Ya Bapak Ibu semua, namun percaya Bapak Ibu ada orang-orang di luar sana yang memang sedang mencari peluang Bapak Ibu. Walaupun mereka hari ini tidak memiliki uang, mereka mungkin punya income pas-pasan Bapak Ibu ya. Tapi ada mereka yang memiliki pola pikir yang seperti yang saya miliki Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin mereka bisa terlibat Bapak Ibu ya. Jadi saya berpikir hutang baik adalah hutang ketika kita melakukannya untuk membangun bisnis Bapak Ibu, bukan untuk konsumtif. Ya Bapak Ibu semua, karena saya di push Bapak Ibu ya, dikejar dengan yang namanya kebutuhan, saya harus menyelesaikan semua tanggungan saya. Saya melihat sebuah potensi Bapak Ibu. Saya nggak melihat kerja. Karena Bapak Ibu, sekali lagi, mahal atau murah Bapak Ibu, Anda nggak bisa definisikan dengan hanya melihat sebuah harga Bapak Ibu. Ya, sebuah barang akan menjadi sangat mahal sekali walaupun harganya murah kalau itu tidak dibutuhkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di tren ini kami bukan menjual modem Bapak Ibu, sekali lagi franchise Bapak Ibu, distributor dari semua operator Bapak Ibu melalui tren.
Ya, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Jika Anda disuruh beli Bapak Ibu, ya, jika Anda disuruh beli waktu itu Bapak Ibu BlackBerry dengan harga 10 juta. Mungkin Anda bilang handphone apa nih 10 juta? Berpikir ngapain saya ganti handphone 10 juta? Ngapain saya harus beli kuota internet lagi? Tapi waktu itu Bapak Ibu, kalau ada orang yang menawarkan bisnis, mau nggak punya menjadi distributornya BlackBerry dengan harga 10 juta? Ya, nilai itu langsung berubah Bapak Ibu. Bukan membeli handphonenya, tetapi apa? Kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Hari ini Bapak Ibu, kami bukan menawarkan modem harga 10 juta, 14 juta, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami mengajak Anda menjadi distributor daripada apa? Teknologi multi operator. Sekarang Bapak Ibu semua, bisa nggak seandainya Bapak Ibu, hari ini Anda pakai apa? Telkomsel, Excel, Indosat, dan yang lain-lain. Bapak Ibu, hari ini kita cuma jadi pengguna. Besok Telkomsel menelpon Anda, customer service-nya menelpon Anda. Pak, mau nggak jadi mitranya Telkomsel? Itu dengan harga 10 juta. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, orang yang tidak punya uang, mungkin akan berpikir Bapak Ibu, ini kesempatan, ini peluang yang kalau saya bisa manfaatkan, mungkin saya bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, kita bukan berdagang, kita berbisnis Bapak Ibu. Kalau bisnis Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus lihat apa? Potensi penghasilannya dan resikonya Bapak Ibu. Ya, kalau beli barang, ya Bapak Ibu lihat harganya dan manfaatnya. Tapi kalau bisnis, Anda harus lihat Bapak Ibu, peluangnya seperti apa. Sekali lagi Bapak Ibu, saya buktikan Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu bergabung di bisnis ini, Bapak Ibu tidak perlu pakai cara Bapak Ibu semua, Bapak Ibu cukup mengikuti prosedur SOP sistem yang sudah kita sediakan. Sudah terbukti Bapak Ibu, banyak ibu rumah tangga bisa menjalankan bisnis ini. Banyak anak-anak muda bisa menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, pengusaha pun juga bisa. Kenapa? Karena kami punya sistemnya yang sudah teruji Bapak Ibu. Ya, caranya sangat simple, sangat sederhana. Semua market kita bisa masuk. Sekali lagi Bapak Ibu, ada yang mau, ada yang nggak mau. Bapak Ibu jual produk semurah apapun, tetap ada yang mau, ada yang nggak mau Bapak Ibu. Anda punya bisnis semahal apapun, tetap ada yang mau, ada yang nggak mau. Bapak Ibu, kita hitung masuk akalnya. Bapak Ibu, dari 200 juta, Bapak Ibu, kita cuma butuh sekian persennya Bapak Ibu. Mungkin 0,01 persennya itu sudah kita punya passive income yang cukup Bapak Ibu untuk kehidupan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagus Bapak Ibu. Saya punya satu ilustrasi bagus. Ya mungkin Anda pernah baca kata daripada Jack Ma. Bapak Ibu, jika seorang monyet, seekor monyet Bapak Ibu, seekor monyet ditawarkan pisang dan uang Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apa yang dipilih oleh monyet itu Bapak Ibu? Ya monyet itu akan memilih pisang daripada uang. Kenapa? Karena monyet tidak tahu Bapak Ibu bahwa uang bisa membeli banyak pisang Bapak Ibu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, jika seseorang ditawarkan pekerjaan atau peluang, banyak orang memilih untuk bekerja Bapak Ibu hari ini. Kenapa? Karena ada banyak orang tidak tahu bahwa di balik pekerjaan, di balik peluang Bapak Ibu bisnis, itu bisa menghasilkan banyak uang Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, percaya sama saya Bapak Ibu, kalau Anda memiliki mindset yang benar, maka Anda akan ketemu dengan orang-orang yang tepat Bapak Ibu, yang memiliki pola pikir seperti Anda. Jadi Bapak Ibu semua, saya dorong Bapak Ibu, jangan khawatir kalau Anda punya, bisa melihat potensi daripada bisnis ini, segera bergabung Bapak Ibu, bersama-sama dengan kami. Anda nggak akan ditinggalkan, Anda akan diajarkan caranya, Anda tinggal ikuti Bapak Ibu, karena semua sudah terbukti Bapak Ibu bisa berhasil buat semua orang. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya bisa lengkapi. Semoga pengalaman saya, cerita ini bisa menjadi inspirasi. Berkat dari Tuhan, tidak melihat latar belakang, tidak melihat apapun Bapak Ibu. Anda ceritakan, Bapak Ibu pasti akan ada orang yang bisa terlibat Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, saya kembalikan kepada Ibu Susi.